Lirihnya permohonan sang putra sulung agar Momi dan dedinya tak bercerai tampaknya tak mempan membuat Andre luluh. Hanya hitungan beberapa hari pasca Andre ulang tahun ke-51 tahun, 17 September lalu. Rabu 24 September 2025 pemirsa, sidang perdana gugatan cerai Tasya Varasya terhadap suaminya Ahmad Assegaf akan digelar. Akan tetapi pemirsa, yang masih bikin penasaran publik itu adalah hingga kini masih belum diketahui tuh penyebab pasti mengapa Tasya ingin berpisah dari suaminya itu. Apakah karena ada orang ketiga atau karena faktor ekonomi? Ya, we never know. Semoga itu adalah keputusan yang bijak dan baik untuk keduanya. Bicara soal keputusan yang bijak pemirsa, Ivan Gunawan menolak meminjamkan uang 200 juta kepada ibu viral asal Palembang. Gak apa-apa, tapi kita juga bisa melihat ya sisi positif yang jauh lebih bijaksana dari Igun yang menggelar aksi kebaikan dengan memberikan 200 sembako buat para pengemudi ojek online. Gaslah Pak Haji Igun, yang penting bukan flexing kan? Hai pemirsa Seleb News, apa kabar? Senang sekali tentunya di siang hari ini saya James Purba kembali hadir menyapa Anda, dan juga pastinya saya sudah siap memberikan kabar seputar selebriti di Seleb News yang hanya ada di MNC TV, rumahnya seleb. Kabar berikutnya pemirsa ini hadir dari para lelaki red flag. Wow. Yang pertama pemirsa, Cikita Medi kecewa banget dengan sikap suaminya Indra yang dinilai mengulur waktu dan gak gentle. Berharap akan segera menyandang status janda secepatnya. Cikita terpaksa gigit jari. Kemudian juga pemirsa ada kabar kisruhnya rumah tangga Ratu Meta dan suaminya. Apabila betul adanya pemirsa, Yogi akan dipanggil pihak kepolisian pada Minggu mendatang. Ya kan pemirsa, red flag jangan ditiru untuk laki-laki di seluruh Indonesia. So langsung aja kita simak kisah selengkapnya. Check it out. Belum sanggup untuk menemui keluarga sejak kasus perselingkuhan di klub malam tersebut terkuak, makanya dia berlindung di bawah pengacara. Di tengah prahara rumah tangganya yang masih terus bergulir di Pengadilan Agama Tiga Raksa, Banten, artis cilik Cikita Medi membuat heboh jagat media sosial dengan mengunggah sebuah foto sekaligus kalimat yang mengisyaratkan sudah menikah dengan pria bule. Rupanya rekayasa AI ini membuat netizen shock. Bahkan pihak dari sang suami Indra Aditya juga mempertanyakannya ketika dalam persidangan. Jadi aku bawa ketawa aja, karena menurut aku memang pihak lawan lagi nggak punya pikiran, lagi hilang arah. Aku menghibur diri aja, kayak bikin AI aku sama anakku, diselamatin sama Iron Man, terus anak aku terbang, wah ada papa baru ceritanya gitu. Jadi kita udah ngayal sampai ke situ. Nih Gemini AI ini bisa buat menjadi penyembuh. Jadi selain aku psikolog, aku juga main sama AI. Ternyata itu produk AI ya. Saya pikir karena di situ kita bersama dengan pria lain ya bukan kita menduga ya, tapi ternyata setelah kita klarifikasi, oh ini ternyata hanya AI. Ya sempat menanyakan juga, tapi saya jangan dulu sudon lah, jangan kata ini kan namanya teknologi kadang-kadang ya. Guyonan Cikita ini pun menjadi hiburan tersendiri bagi dirinya yang pusing akibat sidang yang belum juga berakhir. Pasalnya sidang yang sedianya sudah memasuki putusan itu justru terpaksa ditunda kali kelima. Ditunda sampai 1 minggu. Berarti hari Selasa depan. Ya. Dengan agenda jawaban tergugat. Harusnya memang jawaban dari kami, ya jawaban tergugat. Tapi karena kami mendengar ada perbaikan, jadi kami tunda untuk menjawabnya. Akhirnya tadi kita ke majelis minta waktu 1 minggu untuk memberikan jawaban. Sebagai penggugat kan udah bolak-balik nih, udah mempersiapkan bukti. Tapi sepertinya pihak tergugat tidak bisa diajak kooperatif. Jadi ya sidangnya diundur lagi untuk menjawab, padahal kan sudah pembuktian. Selain itu, kini proses perceraian Cikita juga merembet pada persoalan aset bersama. Salah satunya rumah yang dibeli secara KPR, di mana sebagian besar biaya renovasi rumah dan cicilan ditanggung oleh Cikita. Tapi kocaknya Indra justru meminta untuk dijual dan hasilnya dibagi rata.
Yang dia ingin adalah rumah itu dijual tapi dibagi 2. Menurut saya, untuk kondisi saat ini untuk menjual rumah itu tidaklah gampang. Cara yang terbaik adalah belah. Kewajibannya dibayar bersama. Lalu hibahkan untuk anak karena anak itu sampai 21 tahun masih tanggung jawab ayahnya. Tapi karena dia sekarang lagi tidak waras, belum sadar, dan belum sanggup untuk menemui keluarga sejak kasus perselingkuhan di klub malam tersebut terkuak, makanya dia berlindung di bawah pengacara. Kisah Cikita ini menjadi segelintir kisah sejumlah wanita yang disakiti oleh suami yang tidak bertanggung jawab, atau bahkan ironisnya lagi kriminal. Hampir sama seperti yang dialami oleh Cikita Meidi, Ratu juga mengalami biduk rumah tangga bak neraka. Ratu Meta bahkan mengalami KDRT. Dan kemarin di tengah proses perceraiannya yang masih berjalan, Ratu Meta mendatangi Polres Jakarta Timur untuk menindaklanjuti penetapan tersangka terhadap suaminya Yogi. Saya sih sekarang udah nggak terlalu mikirin banget ya. Yang saya pikirin sekarang lebih fokus ke anak ya. Sekarang cuman apa kata Pak Maci aja deh, ikutin jalur hukumnya seperti ikhlas. Karena yang saya fokusin sekarang ya anak. Di luar lain-lainnya ya apalagi kayak bapaknya gitu. Kecuali kalau dianya mungkin masih memikirin anaknya sih, kita juga pasti mikirin ya. Dia kan nggak ada mikirin anaknya sama sekali gitu. Ya memang harus dikasih pelajaran kali ya. Jatuh dan tertatih mencoba untuk bangkit dari keterpurukan. Di tengah kesulitan hidup yang mencekam, Ratu Meta mencoba bertahan hidup dengan berjualan aneka lauk seperti peyek atau empal daging. Iya, aku bisnis makanan, aku jualan peyek. Untungnya cuma berapa puluh ribu ya kan. Cuma kalau kalau satu toples nih ya kan, satu toples yang beli bisa sampai 20 toples ya kan. Satu hari loh itu. Tadi aja barusan Saskia Gotik ambil, ya udah kata gitu. Ya, kehilangan cinta memang seolah membuat dunia runtuh. Beruntung Ratu Meta memiliki sahabat yang begitu peduli terhadap dirinya. Contohnya Saskia Gotik dan juga Vega Darwanti. Yang tak cuma membeli dagangannya, tetapi juga mencoba menghiburnya dengan mengajak healing tipis-tipis versi murah keliling Ragunan. Kali ini kita rombongannya sama anak-anak sama teman-teman juga. Ada Saskia Gotik, ada Vega. Kita mau naik apa, Teh? Kereta berangkat. Batal menduda di Pengadilan Agama Tiga Raksa, Andre Taulani terus ngotot ingin segera pisah dari istrinya Rinwartia Trigina alias Erin. Demi meluluskan hasratnya bisa bercerai, Andre sampai mengalihkan gugatan cerainya yang semula di Pengadilan Agama Tiga Raksa ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Lantas apa yang sebenarnya diperjuangkan Andre Taulani hingga harus keempat kalinya mengajukan gugatan cerai? Ini mungkin yang terbaik ya, karena keputusan kan tidak diambil secara mendadak. Sudah dipikirkan matang-matang dan tentu juga sudah mengalami proses yang namanya saling berdiskusi. Saya sendiri nggak tahu tuh, belum tahu. Saya hanya baru dapat tahu, dan itu biasanya masih ada pada berkas, nanti akan dibuka oleh majelis hakim pada saat pemeriksaan pokok perkara. Entah apa yang sebenarnya terjadi dengan biduk rumah tangga Andre Taulani dan Erin. Selama ini terlihat bahagia, hidup bergelimang harta. Tapi ironisnya Andre malah ngotot ingin cerai dari perempuan yang menemaninya dari nol.
Bahkan keinginan Andre cerai sempat ditentang keras ketiga buah hatinya. Bahkan saat itu sang putra sulung sengaja datang ke Pengadilan Agama Tiga Raksa untuk menghalangi ayah dan mamanya bercerai. Ini cuma di bawah hati doang ya, karena aku ingin Om Firman membantukan my mom, my dad untuk berdamai. Karena gugatan papa ini itu sebenarnya nggak necessary, because it's just about alamat gitu kan, dan itu kan alamat kan dari salah satu undang-undang tentang rumah tangga, perceraian or whatever. Jadi aku ingin my dad dan mama itu sebenarnya bahagia, tapi prinsip anak itu biasanya nggak mau ada yang cerai, ya bapak ibu nggak mau cerai. Jadi aku maunya papa mama itu happy aja gitu, damai. Jadi tolong gugatan ini tuh bisa diberhentikan dulu. Mungkin ada cara lain gitu, you know. Lirihnya permohonan sang putra sulung agar Mumi dan dedinya tak bercerai tampaknya tak mempan membuat Andre luluh. Hanya hitungan beberapa hari pasca Andre ulang tahun ke-51 tahun, 17 September lalu, Andre dijadwalkan akan bakal menjalani sidang gugatan cerai di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Namun nampaknya hasrat ingin buru-buru cerai dari Erin bakal berlangsung alot. Pasalnya pihak pengadilan secara prosedur akan melakukan upaya mediasi. Kedua belah pihak hadir, itu ada peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 mewajibkan kepada penggugat kalau cerai gugat, pemohon kalau cerai talak itu wajib melakukan mediasi. Melihat giginya Andre ingin berpisah dari Erin, sungguh mengundang sejuta tanya. Ada apa dengan Andre? Benarkah Andre ngotot bercerai karena sudah menemukan tambatan hati baru? Oh enggak. Itu rumor-rumor yang enggak benar itu. Enggak ada. Enggak ada. Ya kan namanya hidup, that's life ya kan. Hidup itu kan seperti dinamika, ada naik, ada turun, segala macam. Oh enggak, itu kan orang-orang berspekulasi begitu, orang-orang yang berpikiran negatif. Kan pada faktanya enggak gitu. Sampai saat ini apa alasan kuat Andre Taulani memilih menutup hati untuk Erin masih menjadi teka-teki. Satu hal yang pasti, jika benar gugatan cerai yang dilayangkan Andre terhadap istrinya dikabulkan pihak pengadilan, akankah Andre rela berbagi puluhan aset mewah hartanya untuk Erin? Entahlah, yang pasti sejak bergulir gugatan cerai hingga yang keempat kalinya, Andre dan Erin sudah tak terlihat bersama. Bahkan saat Andre ulang tahun yang ke-51, Andre hanya mendapat kejutan dari putranya Kenzi dan para sahabat selebriti. Dari Juli setahun gue yang bayarin ya buat lo ya. Jadi lo nggak usah pikirin. Lo mau pindah ya? Pengennya.